Terima kasih Cilani. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita ketemu kembali pada acara Mujizat hari ini. Dan saya sangat penuh sukacita sekali karena di dalam setiap ibadah Mujizat hari ini kita dapat mendengar karya Tuhan, kita mendengar pertolongan Tuhan bagi setiap mereka yang diberi kesempatan untuk bersaksi. Dan pada sore hari ini kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi buat Ibu Elsana tadi kan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan saya berdoa dan saya berharap pada MHI berikutnya dapat banyak juga kesaksian-kesaksian dari setiap saudara yang ikut pada acara sore hari ini. Kita percaya mujizat hari ini bukan buat besok, bukan buat minggu depan, bukan buat bulan depan, tapi untuk hari ini. Saudara, buka hati saudara, dan semua itu kita ingin ajak kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kemurahan Tuhan tidak pernah habis buat kami semuanya. Dan pada sore hari ini, kalau kami berkumpul bersama pada sore hari ini, di platform Mujizat hari ini, kami datang, kami menyaksikan, bukan hanya kami mendengar mujizat terjadi, tapi kami mau juga mengalami mujizat Tuhan pada sore hari ini. Yang sakit, yang lemah, yang sedang dalam keadaan apapun pada hari ini, yang berbaring sakit di rumah sakit atau di rumah atau dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun engkau berada, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saudara-saudara. Dan kami percaya iman kami dapat memulihkan kami. Iman percaya kami dapat menyelamatkan kami. Kalau seorang Ibu Elsana Tarigan dipulihkan dari kankernya, Tuhan kami percaya setiap kami pada sore hari ini juga dimampukan untuk mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kesembuhan terjadi, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, izinkan saya share dulu ya bahannya. Oke. Baik, saya akan sharing pada sore hari ini tentang Dia Sanggup. Teringat lagu saya atau lagu yang beberapa tahun yang lalu yang berkata, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan mereka yang menderita. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saudara sekalian, pada sore hari ini saya ingin sharing tentang Dia sanggup. Amin. Yang percaya dia sanggup, katakan amin. Walaupun dalam keadaan kondisi mute, saudara, tapi saya dapat memperhatikan setiap mulut yang berkata amin. Karena di saat saudara berkata amin, saudara telah mengalami kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita melihat, mari kita baca bersama dalam kitab Matius 14, ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin, saudara. Kita melihat di sini yang luar biasa, yaitu semua orang sakit datang kepada Tuhan. Tidak dibilang ini sakitnya kanker, ini sakitnya flu, ini sakitnya pilek, ini sakitnya lumpuh. Tidak dikatakan demikian. Tapi yang dicatat dalam Alkitab, semua orang sakit datang pada Yesus. Nah, ada 3 poin yang saya dapat dalam 3 pasal ini yang kita baru baca, yaitu karena Yesus sudah dikenal. Yesus sudah dimengerti oleh beberapa orang di daerah itu.
Yesus sudah dikenal. Yesus sudah diketahui bahwa dia Allah, dia Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Amin. Dia yang sanggup memuat mujizat. Dan mereka datang memohon kesembuhan. Saudara sekalian, mereka datang untuk memohon kesembuhan. Ya, dan kita catat di sini, yaitu semua orang yang sakit datang. Karena mereka tahu siapa Yesus. Mereka kenal siapa Yesus. Ya, kalau kita ingat peristiwa wanita pendarahan 12 tahun, waktu dia dengar Yesus sedang lewat, maka dia berdiri, dia membuat imannya, asalku jamah ujung jubahnya saja, aku sembuh. Jadi dia dengar tentang Yesus lewat, dia tidak mau buang kesempatan. Teringat juga Bartimius yang sedang duduk di pintu gerbang Yeriko. Waktu dia dengar Yesus lewat, dia tanya kepada orang, siapa ini ada yang ramai? Siapa yang sedang rame-rame ini? Mereka katakan, Yesus lewat. Dan Bartimius juga berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang melarang dia, tapi dia semakin keras berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, mengenal siapa Yesus itu merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Mujizat kesembuhan terjadi. Kenapa? Memohon, menjamah jubah Yesus. Ini berarti ada doa yang kita naikkan. Ada permohonan yang kita naikkan. Sama tadi seperti yang Ibu Elsana Tarigan. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, satu hal yang kita lihat dalam pembacaan kita dalam kitab Matius 14 ini ayat 34 sampai 36, memohon kepada Yesus supaya orang tidak pegang tangannya, supaya orang hanya menjamah jumbai. Jumbai itu bukan jubah ya. Jumbai itu adalah bagian lain, mungkin kalau sekarang kalau wanita sering pakai stola ya. Jadi panjang begitu, itu yang mau dijamah, itu yang mau dipegang. Dan mereka menjamah jumbai Yesus. Berarti mujizat kesembuhan terjadi di saat mereka bertindak. Mereka berjalan, menghampiri dan memegang jumbai Yesus. Saudaraku sekalian, mungkin pada sore hari ini sudah berkata, Pak, saya sedang tidur, saya sedang berbaring, saya sedang tidak bergerak, saya ada di rumah. Apapun keberadaan saudara. Sama seperti orang-orang yang datang kepada Yesus. Yang pertama, kita berdoa. Kita minta mujizat hari ini terjadi. Kita minta bukan besok atau bukan ibadah yang akan datang. Tapi mujizat bisa terjadi sore hari ini. Amin, saudara. Nah, menjamah jubah Yesus. Minta yang simple. Tuhan, aku mencari Engkau Tuhan. Engkau yang ada di dalam hatiku. Engkau yang ada dalam pikiranku. Mari Roh Kudus, katakan Tuhan, aku rindu dijamah oleh Engkau. Aku rindu kesembuhan pada sore hari ini. Aku rindu mujizat-Mu terjadi buat aku sore hari ini. Kalau seorang ibu Tarigan dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, maka kuasa yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Semua yang menjamah dicatat dalam pasal 36. Semua yang menjamah atau semua yang bertindak mengalami kesembuhan. Amin, saudara. Semua yang sakit, berbondong-bondong yang datang yang sakit, semuanya menjamah Yesus satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, dan kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari. Saya ingin mengajak saudara, mari kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, mengenal Tuhan, mengerti tentang siapa Yesus, mengetahui siapa Yesus, itu penting. Saudara.
Nggak ada yang lebih penting di dunia ini untuk pemulihan saudara, yaitu Yesus. Kenali dia sungguh. Dia bukan hanya sekedar cerita di 2000 tahun yang lalu yang ada di hadir di Yerusalem, dan dia ada di Alkitab pada hari ini. Dia yang sama, yang memiliki kapasitas, kuasa yang sama, yang tidak pernah berubah. Mari naikkan doa permohonan saudara. Naikkan permohonan saudara melalui doa-doa untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk kelepasan, dan untuk solusi atas semua beban hidup saudara, atau sakit penyakit saudara, yang menghalangi saudara, yang membuat saudara tidak bisa bergerak. Angkat tanganmu dan Tuhan, aku berseru pada sore hari ini, Yesus, Yesus, izinkan aku mengalami mujizat-Mu hari ini. Dan percayalah, Tuhan pasti memberikan jawaban atas doa-doa saudara semua. Dan saya mau katakan pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kuasanya tetap sama. Kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang pada tahun awal 2000-an, tahun 2000 tahun yang lalu, kuasanya tidak pernah berubah. Yang dulu, sekarang sore hari ini, dan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia merindukan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya dari kehidupan kita, kita dapat bersaksi kemanapun kita pergi. Kita dapat ceritakan kepada orang lain bahwa kasih Tuhan itu baik buat kita semuanya. Sama tadi seperti Ibu Elsa Tarigan, Elsana. Kemanapun dia pergi, jangan puji saya, puji Tuhan Yesus. Itu benar. Kenapa? Dia yang menyembuhkannya. Ya, bayangkan rambutnya gundul, sekarang rambutnya udah mulai tumbuh banyak, bahkan keriting, luar biasa. Jadi semuanya itu dari mana? Bukan karena kuat dan gagah Ibu Elsana, bukan. Dan saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari jangan buang waktu kita di tempat ini. Ibadah ini 2 minggu sekali. Jangan buang waktu ibadah ini sore hari ini. Mari bangun percayamu. Sebentar kalau kita masuk dalam ruang-ruang yang akan dibimbing, didoakan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, waktunya sekarang. Mujizat itu berlaku sekarang, Tuhan. Dan aku percaya, mujizat yang terjadi buat Bu Elsana Tarigan, mujizat yang sama terjadi buat saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan baik buat setiap kita. Mari kita melihat. Terimalah mujizat hari ini. Tuhan Yesus baik buat saudara semua. Amin.